Sedikit dengar, Bu. Ya, karena di depan saya ada yang sedang senam ya, senam pagi, jadi lumayan agak heboh gitu ya. Baik, tapi kita ya harus ada pertemuan, ya kita coba aja ya. Tapi tidak terlalu mengganggu ya, mudah-mudahan. Oke, saya absen dulu ya. Absen dulu. Maulana Akbar hadir? Maulana Akbar ada? Hadir, Bu. Muhammad Fandito. Hadir, Bu. Syahira. Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Novi. Hadir, Bu. Muhammad Raja. Muhammad Raja. Maaf, Muhammad Raja, ada kendala jaringan. Ahmad Nairobi. Hadir, Bu. Bulan. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Elvira. Hadir, Bu. Khairul Fikri. Khairul Fikri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Aziz. Hadir, Bu. Adam. Adam Syahrir ada. Halo Adam. Ada. Dita Zahra. Hadir, Bu. Yuniarti. Hadir, Bu. Rizkika. Rizkika ada. Ibu punten Belum di ACC katanya. Oh, belum di ACC. Bentar. Ibu maaf, Muhammad Raja juga belum di ACC, Bu. Oh, oke. Ada ya. Ini saya lagi cairkan. Rizkika sudah hadir ya? Hadir. Tadi juga hadir. Ansor. Ansor ada, Ansor? Itu katanya Hadir, ada, Bu. Bu. Ada. Syaila. Hadir, Bu. Gading. Tidak ada. Tidak mengundurkan diri, Bu. Oke. Ya, saya pasti sebut terus karena nggak ada tandanya di sini ya. Siva. Hadir, Bu. Salsabila Balkis. Hadir, Bu. Iwan. Hadir, Bu. Rosa. Hadir, Bu. Aura. Hadir, Bu. Aura Permata. Hadir, Bu. Ini hadir, Bu. Fadli ada? Belum ada ya, Muhammad Fadli. Diva. Hadir, Bu. Kaisa Medina. Hadir, Bu. Ahmad. Hadir, Bu. Sanaj.
Naj, hadir? Hadir, Bu. Sanas hadir, Bu. Ya. Felda Akram, Hadir Bu. Muhammad Aditya. Hadir Bu. Adam sudah ada tadi, Adam? Adam Syahrir ada? Hadir Bu. Adam Syahrir ada. Oke, satu lagi tadi siapa? Muhammad hadir Bu. Siapa? Muhammad Fadli. Fadli ada? Nggak ada ya? Oke, udah clear. Maulana Akbar ada? Nggak ada. Oke. Ya, nanti kalau mau konfirmasi silahkan ya. Mungkin memang beberapa belum saya update, tapi nanti sambil jalan aja. Maaf Bu, permisi Bu. Oh, Muhammad Syarif ya? Iya, saya Bu, ikut kelas A, takutnya di kelas ini jadwalnya bentrok Bu sama MK saya nantinya. Oke, tapi tolong nanti confirm ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Oke, kemarin saya belum sempat mengirim materinya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas bareng-bareng aja ya. Materinya sekarang tentang kinetika kimia. Oke. Ini ya. Jadi mungkin sudah punya gambaran ya mengenai kinetika kimia. Ya, kinetika itu berkaitan dengan kecepatan reaksi ya, atau laju reaksi ya. Oke. Nah, ini ada background daun gitu ya. Daun seperti ini, terus kira-kira apa ya kaitannya dengan kinetika? Kira-kira ya, korelasi antara daun dan kimia. Ada nggak kaitannya? Sintesis. Ada nggak? Ya, gimana Yuniarti? Fotosintesis bukan? Fotosintesis bisa jadi ya. Selain itu, kalau fotosintesis mungkin tidak terlalu terlihat ya reaksinya gitu ya. Oke, apa yang terlihat biasanya? Transpirasi, ya oke, itu mungkin, tapi itu juga tidak terlihat ya. Yang terlihat aja gitu ya. Lama-lama daun ini menguning ya. Hijau, tua. Perubahan warna Bu. Ya, perubahan warna ya. Menguning. Itu pasti waktu ya. Beberapa hari kemudian kuning, terus kemudian jadi kecoklatan gitu ya. Terus kemudian ya udah mati ya. Tuh, ya jadi itu terjadi perubahan warna dan menjadi coklat akhirnya mati itu berkaitan dengan reaksi terjadi perubahan reaksi by time gitu ya, waktu seperti itu ya. Nah, ini berarti kecepatan reaksinya terbilang reaksi yang lama mungkin ya, lambat gitu. Karena kan per hari ya, sehari saja mungkin masih hijau, tapi seminggu kemudian baru kuning, baru coklat, baru mati, misalkan seperti itu ya. Berarti ini termasuk waktunya yang relatif lama gitu ya, tidak spontan seketika gitu, seperti itu ya. Jadi ini perubahan waktu ya, itu juga berkaitan dengan reaksi kimia ya, yang perubahannya bisa kita amati by time, dari waktu ke waktu seperti itu. Kecepatan reaksi ya, kecepatan reaksinya berarti ya lambat gitu karena harian seperti itu ya. Oke, nah kalau di lab mungkin seperti ini kira-kira ya. Nah ini ada beberapa vial gitu ya, beberapa vial. Dimulai dari kiri ini adalah N2O4 ya, atau di
tetraoksid, ya, dinitrogen tetraoksid. Tapi ini pada temperatur yang rendah, ya, pada temperatur yang rendah. Kalau tidak salah di bawah 25 derajat Celcius, ya, jadi pada temperatur rendah. Nah, apabila terjadi perubahan temperatur, gitu ya, misalkan temperaturnya berubah atau dipanaskan, gitu ya, nah maka si N2O4 ini akan terdekomposisi, ya, atau berubah menjadi NO2. Ya, jadi kalau N2O4 ini warnanya putih, dia bereaksi ya, atau terdekomposisi, gitu ya, menjadi NO2. NO2 itu warnanya brownish begini, ya, brownie, gitu ya, kecoklatan seperti itu, ya. Nah, ini sudah terjadi perubahan, gitu ya, dari ini 5 menit, ya, baru 5 menit seperti ini. 10 menit kemudian, gitu ya, 10 menit. Jadi semakin banyak NO2 yang, ya, kemudian ini 15 menit kemudian, ya. Kemudian ini 20 menit kemudian, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai kesetimbangan nanti, ya. Ada kondisi kesetimbangan. Gitu. Nah, ini termasuk perubahan juga, ya. Perubahan atau reaksi kimia by time, ya. By time. Seperti itu. Nah, kita bisa mengukur konsentrasi, katakanlah apakah konsentrasi N2O4-nya, ya, kalau kita hitung konsentrasi N2O4, berarti semakin lama semakin berkurang N2O4-nya, ya. Atau kita ukur konsentrasi NO2-nya, kalau kita semakin lama semakin meningkat. Gitu. Nah, ini termasuk reaksi yang cepat, ya. Karena ya 5 menit, 10 menit, gitu ya, tidak sampai berhari-hari. Gitu. Ya, jadi reaksi itu ada yang lambat, ya, lambat sekali, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang cepat sekali, ya, 1 detik dar, gitu, ada yang seperti itu, ya, atau sepersekian detik, boom, seperti itu bisa jadi, ya, itu berkaitan dengan kecepatan reaksi. Ada reaksinya yang lambat banget, gitu ya, bertahun-tahun, mungkin beratus tahun, gitu ya, reaksinya baru terjadi, bisa jadi seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini gambaran molekulernya, ya. Jadi misalkan dari senyawa A menjadi senyawa B, gitu ya. Kalau kita lihat kondisi mula-mula di sini pada T0, ya, pada waktu ke 0, gitu. Ini semua A, semuanya adalah A, bola hitam, ya. Nah, kemudian ini kita panaskan, katakanlah mungkin reaksinya perlu pemanasan, misalkan ini kita panaskan, ya, maka akan terjadi perubahan, gitu ya, terjadi perubahan. Nah, pada menit katakanlah ini menit 10 second, gitu ya, 10 detik, seperti ini, nah, ya, tapi jumlahnya masih sedikit. Ya, kemudian 20 menit 20 detik kemudian, gitu ya, ini intinya semakin lama, ya, waktunya, maka ini yang merah semakin banyak dan yang hitam semakin sedikit. Artinya bahwa sebagian besar A itu sudah terkonversi menjadi B. Dan ini kita lihat sebagai fungsi waktu. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini penggambaran secara visual, kira-kira seperti ini. Nah, kita coba gambarkan dari reaksi yang tadi, reaksinya A menjadi B. Nah, sebentar ya, ada yang manggil.
Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi reaksinya A menjadi B ya. A itu adalah bahan, tadi B adalah produk. Oh, ini A kondisinya masih banyak molekulnya ya, makin banyak. Kemudian 10 detik kemudian dia turun jumlah A-nya, tetapi pada waktu yang sama yang B mulai masuk atau mulai muncul seperti ini ya. Jadi yang merah ini menggambarkan produk, yang hitam ini menggambarkan reaktan. 20 detik kemudian sama ya, semakin banyak yang merahnya dan semakin sedikit yang hitamnya. Itu diperoleh kurva atau kondisi data ini akan tetap aja lurus. Ya, ini kalau kita teruskan ke 70 detik, ke 80 detik, dan seterusnya, maka ini tidak berubah lagi kondisinya. Jadi ini sudah lurus seperti itu, kemudian yang hitam juga sama, ini lurus. Nah, ketika grafik ini sudah lurus, ya sudah tidak berubah lagi, ya tidak turun lagi atau tidak naik lagi, kondisi ini dalam keadaan kesetimbangan. Ya, nah, itu adalah kondisi A dan ya jumlahnya tetap tidak lagi berkurang atau tidak lagi bertambah seperti itu ya. Jadi molekul B akan tetap seperti ini jumlahnya seterusnya ya. Nah, kemudian yang A juga sama, ini jumlahnya seterusnya. Itu disebut kondisi kesetimbangan ya. Kenapa bisa tetap? Nah, kesetimbangan itu disebutnya kondisi kesetimbangan dinamis ya. Jadi sudah konstan gitu ya, A menjadi B balik lagi ke A gitu. Jadi jumlah di A itu tetap tidak berubah dan di B juga tidak berubah gitu, ya seperti. Jadi kalau sudah kondisi kesetimbangan ya, jadi warnanya sudah tetap ya, tidak berubah lagi menjadi semakin pekat lagi, enggak gitu ya. Kalau sudah kesetimbangan ya udah stop ya, indikasinya sudah stop seperti itu ya, itu artinya sudah mengalami kesetimbangan ya. Apapun gitu ya, reaksi itu akan terus berjalan ya, dan dia akan stop ya pada kondisi kesetimbangan ya. Tapi ketika kesetimbangan itu diganggu nantinya, nah itu bahasan minggu depan sebetulnya. Ketika kesetimbangan itu diganggu, maka akan bereaksi lagi sampai mencapai kesetimbangan yang baru gitu ya, seperti itu, dan terus seperti itu. Tapi selama kondisinya sama, dia akan stop di situ sampai kesetimbangan. Nah, ini akan tetap selama tidak diganggu. Tapi kalau diganggu, maka akan terjadi kesetimbangan baru. Seperti itu, ya. Oke. Nah, itu kurva di sini jumlah molekul ya per waktu ya, by time. Tapi kita biasanya tidak molekul ya, tapi lebih ke konsentrasi biasanya ya. Konsentrasi A atau konsentrasi B. Ya, biasanya. Oke. Sekarang coba kita gambarkan ya dalam persamaan matematis ya. Nah, ini ada A menjadi B di sini ya. Kelajuannya ya atau kecepatannya, yang namanya kecepatan itu kan kalau dalam fisika itu jarak per waktu ya. Jarak per waktu gitu ya. Jarak itu kan posisi 1 menjadi posisi 2 kan begitu ya. Ya, jadi jarak itu adalah posisi 1, selisih antara posisi 1 dan posisi 2. Nah, itu, ya. Nah, kalau dalam kita adalah konsentrasi ya. Konsentrasi pada ya, dan konsentrasi pada akhir. Ya. Nah, di sini adalah delta A ya. Delta A konsentrasi A pada mula-mula ada 100 katakanlah. Ketika sudah terjadi reaksi pada waktu 5 menit katakanlah, berarti si A itu sudah 50. Nah, itu berarti sudah ada delta ya. Sudah ada selisih atau berapa sih A yang hilang. Nah, seperti itu. Delta A per delta T. Nah, di sini ada simbol negatif karena akan pengurangan. Karena A itu adalah reaktan yang semakin lama ini akan semakin berkurang. Sehingga ini menjadi min delta A per delta T. Seperti itu. Ya. Nah, atau ya laju reaksi juga bisa dituliskan sebagai delta B per delta T. Ya.
Tapi di sini delta B itu positif. Kenapa? Karena kalau B itu semakin lama semakin bertambah. Karena B itu adalah produk. Ya, delta B per delta T seperti itu. Ya. Bagaimana kalau reaksi itu ada koefisiennya? Ya, misalkan 2A menjadi B ya. Kita lihat di sini kalau reaksi itu ada koefisiennya 2A menjadi faktor ya di dalam kecepatan reaksi. Sehingga lajunya adalah min 1/2 delta A per delta T. Atau ini minus ya, jangan lupa ya, karena ini adalah reaktan akan berkurang. Kemudian di sini B ya, berarti delta B per delta T. Bisa 3, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau kita buat persamaan umumnya, ini AA plus BB menghasilkan CC plus DD seperti itu, maka laju reaksinya ya bisa saja min 1 per delta T, ya, atau sama dengan juga min 1 per B delta B per delta T, ya, atau sama dengan 1 per C. Oke, karena C ini sudah produk, ya. Kalau C ini sudah produk, maka ini sudah positif. 1 per C, delta C per delta T, sama dengan 1 per D, delta D per delta T. Seperti itu. Ya, bisa ini penulisan laju reaksi secara matematis. Ya, jadi tadi di awal saya sampaikan visualnya kira-kira begini. Kemudian kita lihat kalau dari kurva gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ya harus dimatematiskan ya, apalagi orang teknik. Oke, nah di sini ada contoh soal ya, 14.1. Ini ada iodada. Ada yang mau coba? Hilang sinyalnya. Halo? Mau coba ini? Mohon maaf, Bu. Ya, bagaimana? Tadi kepencet. Oh, oke, ya. Atau mau menyelesaikan yang ini? Oke, ya. Jadi di sini ada imin ditambah OCl-min dan O-imin ya. O-imin itu yodida ya, Bu? Yodat. Oke. Yodat ya. Nah, apa namanya? Ini kita lihat sudah setara ya. Sudah setara, I-nya 1, O-nya 2, O-nya 1, C-nya setara. Nah, laju reaksinya ya. Berarti di sini ini akan sama dengan min delta T ya, sama dengan min delta konsentrasi OCl min per delta T ya, sama dengan positif ya, positif delta konsentrasi Cl min per delta T sama dengan positif delta OI min per delta T seperti itu ya. Jadi ini nanti dituliskan seperti ini persamaan laju reaksinya ya. Oke, ini juga sama, 3O2 menghasilkan 2O3. Nah, ini 1/3 ya, delta konsentrasi O2 per delta T sama dengan plus ya, positif 1/2 konsentrasi delta O3 seperti itu ya. Nih, sepertinya nggak terlalu sulit ya kalau itu. Ini jadi kita matematiskan. Nah, selanjutnya kita tidak menggambar seperti ini lagi, tapi sudah. Oke. Nah, ini ya, ini contoh laju reaksi pembakaran, bukan pembakaran, reaksi antara etilen ya, etilen C2H4 direaksikan dengan ozon ya, dengan ozon. Ini menghasilkan C2H4O ya, mungkin ini adalah ether ya, mungkin alkohol gitu ya. O2 ya. Kalau kita lihat ini reaksinya sudah setara ya, sehingga persamaan laju reaksinya itu minus ya, harusnya minus ya, ini minus delta C2H4 per delta T sama dengan minus delta O3 per delta T. Harusnya minus ya, harusnya minus. Oke, nah
laju reaksi itu ada 3 jenis, ya. Pertama, laju reaksi rata-rata, ya. Kemudian yang kedua, laju reaksi sesaat, ya, atau instantaneous rate, ya. Kemudian laju reaksi mula-mula. Ya, jadi kecepatan reaksi itu tidak sama, ya. Setiap waktunya itu berbeda-beda. Mungkin mula-mula dia cepat banget gitu ya reaksinya, tapi semakin lama gitu. Seperti kurva yang ini, dari 40 ke 30, 10 menit, ya. Ini cepat gitu ya. Tapi lihat dari waktu 10 ke 20 ya, ini tidak turunnya tidak 10, tapi hanya 8 gitu ya. Misalkan hanya 8-nya gitu. Dari 30 jadi 22 gitu ya. Nanti slower ya, get slower atau sudah mulai melambat. Apalagi di sini ya, pada waktu berikutnya. Ini sudah mulai lebih lambat lagi ya. Dari asalnya 22 katakanlah di sini, ini menjadi 15. Nah, ini sudah mulai lambat. Jadi semakin lama ini semakin lambat laju reaksinya. Seperti itu ya. Jadi laju reaksi itu di setiap titik itu berbeda-beda ya. Tapi ada juga ya udah dirata-ratain aja. Nih, dirata-ratain berarti kecepatan di sini dirata-rata aja gitu ya. Rata-rata aja pada awal dan akhir ya udah dipukul rata gitu, dirata-ratain. Nah, tapi kan kalau dirata-rata kan nggak valid ya. Seperti itu. Jadi di sini ada 3 jenis laju reaksi ya. Laju reaksi rata-rata, ya, laju reaksi sesaat, dan laju reaksi mula-mula. Kalau dari kurva tadi, laju reaksi rata-rata itu adalah langsung dipukul rata ya. Di sini dan di sini ya dianggap garis lurus, ya, dianggap garis lurus. Itu laju reaksinya, ya. Atau laju reaksi mula-mula, laju reaksi mula-mula berarti posisinya di sini, ya. Posisinya di sini. Nah, kemudian laju reaksi sesaat. Kalau laju reaksi sesaat, tentukan laju reaksi di sini. Ya. Random aja saya pilih. Titik sini. Suka-suka gitu. Di sini atau di sini. Itu laju reaksi sesaat. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini ada kasusnya. Jadi di sini adalah dari kasus C2H4 ya. Di sini yang diukur kebetulan ozonnya ya, yang diukur adalah ozonnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ozonnya berkurang ya, semakin lama ozonnya semakin berkurang. Nah, karena ozon dan etilen ini perbandingannya 1:1 ya, jadi ya ekivalen lah ya, ozon dengan pengurangan C2H4 seperti itu ya. Nah, ini ada data ya, pada waktu ke 0 ozon mula-mula sekian, kemudian waktu 10 menit ozonnya sekian, ya semakin turun ya, semakin turun, semakin ke bawah semakin turun. Nah, otomatis C2H4O-nya bertambah, O2-nya bertambah. Oke, tapi kita hanya ukur satu ini aja, satu parameter. Seperti itu ya. Dan kita akan menentukan laju reaksi mula-mulanya ya, laju reaksi sesaat dan laju reaksi apa namanya? Oke, dari data ini ya, kita coba hitung dulu rata-rata yang paling mudah. Seperti ini. Ya, kita hitung dulu reaction rate average ya, atau laju reaksi rata-rata. Ya, jadi kalau rata-rata tadi saya bilang dipukul rata ya. Di sini delta O, konsentrasi O3 per delta T ya. Oke. Minnya tetap dimasukkan di sini ya. Yang namanya delta itu adalah sesudah dikurangi sebelum ya. Selalu begitu. Ya, jadi yang namanya delta itu adalah sesudah after dikurangi before seperti itu. Nah, di sini afternya ya, afternya misalkan kita lihat setelah 60 detik ya. Setelah 60 detik kita lihat di sini konsentrasi ozon itu tersisa 1,1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini berarti ini afternya. Ya. Before-nya mana? Pada 0. Ya, pada waktu ke 0. Ini adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5. Ya, sehingga di sini deltanya ya 1,1 kali 10 pangkat min 5 dikurangi
3,2 kali 10 pangkat min 5 ya. Dan delta T-nya tadi 60 detik ya dikurangi 0 seperti itu ya. Nah, sehingga laju reaksi average ya rata-ratanya ya 3,5 dikali 10 pangkat min 7 mol per liter second. Seperti itu. Ya, ini adalah laju reaksi rata-rata. Seperti itu. Nah, ini dipukul rata. Pokoknya ini harusnya belok, jadi harusnya tadi kurvanya misalkan seperti ini. Ya, harusnya kurvanya kan tidak lurus ya sebetulnya, jadi kayak lengkung seperti itu. Tapi kalau laju reaksi rata-rata itu dianggap dia lurus gitu. Seperti itu. Ya, nah, artinya berarti itu kurang valid ya, itu hanya rata-rata aja, pukul rata gitu. Pukul rata. Seperti itu. Oke. Paham sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian laju reaksi rata-rata juga bisa dihitung pada interval waktu tertentu ya. Misalkan hitung laju reaksi pada interval waktu 0 dan 10 ya. 0 dan 10 second. Ya sudah, berarti after dan before-nya hanya dilihat di situ aja. Ya, misalkan di sini rate-nya minus delta O3. After-nya itu 10 second. Ya, di sini afternya pada waktu 10 second itu adalah 2,42 kali 10 pangkat min 5 ya. Before-nya 0, pada 0 yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 5. Ya, nah ini sehingga di sini untuk delta O3-nya 2,42 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 3,2 kali 10 pangkat min 5. Dan delta T-nya adalah 10 dikurangi 0. Nah, sehingga di sini diperoleh hasilnya 7,8 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini adalah laju rata-rata pada interval 0 dan 10. Nah, ini masih mending ya. Ini nggak terlalu dipukul rata gitu ya. Intervalnya lebih sempit ya. Kalau yang tadi itu kan intervalnya terlalu jauh, dari 0 sampai 60 detik. Ya, itu. Kemudian bisa juga pada 10 second terakhir misalkan ya. Pada interval antara dan 60 second. Ya, nah berarti yang kita pilih di sini afternya adalah pada waktu ke-60 yaitu 1,1 kali pada waktu ke atau 1,23 kali 10 pangkat min 5 seperti itu. Ya, dan kita bisa hitung laju rata-ratanya ya pada interval ini dengan cara yang sama seperti itu. Jadi bisa dipahami ya mengenai laju reaksi rata-rata ya. Itu jadi bisa pada interval memang dari waktu awal sampai waktu finish ya, atau memang pada interval-interval tertentu. Bisa saja seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah laju reaksi sesaat ya dan laju reaksi mula-mula. Oke. Jadi kalau yang data tadi ya, data yang ini ya, oke, saya ambil lagi di sini. Saya ambil aja. Ini. Jadi kalau data ini saya plotkan ya, data ini saya plotkan waktunya sebagai sumbu X ya. Waktunya sebagai sumbu X times, nah, kemudian konsentrasinya di sebagai sumbu Y ya. Maka kurva aslinya adalah yang merah ya. Ini bukan garis lurus sebetulnya. Kurvanya adalah yang merah seperti ini. Nah, kemudian kalau laju reaksi rata-rata tadi adalah garis yang B ya. Ini laju reaksi rata-rata yang B. Ya, yang dipukul rata semua. Jadi dianggap lurus, padahal nggak lurus ya. Gitu. Ini B ini adalah laju reaksi rata-rata dipukul rata gitu loh, dari awal sampai akhir. Ya, nah kemudian garis yang C ya, lihat yang C. Ini adalah laju reaksi rata-rata pada interval yang C tadi. Gitu, ya, yang C ini, garis yang C ini kelihatan yang biru, itu adalah laju reaksi rata-rata pada interval 0 dan 10. Ya, kemudian yang E ini adalah laju reaksi pada rata-rata pada interval 50 dan 60. Ya. Jadi pada waktu 50 dan 60 ini tadi sudah dihitung di atas ya.
Itu adalah masih laju reaksi rata-rata. Nah, sekarang laju reaksi mula-mula ya. Laju reaksi mula-mula berarti laju reaksi pada titik ini. Pada titik mula-mula ya, laju reaksinya. Jadi sebetulnya berapa? Nah, karena ini hanya satu titik ya, maka caranya adalah membuat garis singgung ya. Jadi ini buat garis A ya, garis A